PLN pakai sistem perusahaan asing. Data pelanggan ikut diserahkan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo harus bertanggung jawab atas penggunaan perusahaan Cina yang mengelola manajemen penggunaan listrik. Karena perusahaan asal Cina tersebut diberikan akses untuk mengetahui data pelanggan PLN, termasuk profiling hingga nomor induk kependudukan. Darmawan Prasojo yang adalah loyalis Jokowi, serta bagian penting dari geng Solo, memang tetap bertahan menjadi Direktur Utama PLN untuk tetap memasok logistik serta uang dari korupsi dan kolusi listrik rakyat untuk menghidupi keluarga Jokowi dan partai PSI. Data pelanggan PLN tentu saja menjadi barang jualan, terutama di jaringan kartel scammer Asia Tenggara. Kong-kalingkong Darmawan Prasojo dimulai bersamaan dengan Luhut Binsar yang waktu itu menjadi Menteri Urusan Investasi. Luhut Binsar menggandeng banyak perusahaan Cina dan Singapura untuk masuk ke proyek strategis nasional, diantaranya PLN. Maka dari itu, sekarang tidak ada lagi pencatat meteran listrik yang datang ke rumah untuk mencatat pemakaian listrik pada sistem pasca bayar. Sistem tersebut dijalankan perusahaan Cina yang sudah mendapat data dan profil pelanggan PLN. Bukan cuma pemakaian listrik rumah tangga, pemakaian listrik instansi militer pun sudah terbaca perusahaan Cina. Dan ini sangat bahaya, karena pihak asing sudah mengetahui kekuatan militer Indonesia melalui penggunaan listrik dan mengetahui lokasi instansi militer dari Sabang sampai Merauke. Sementara, harga token listrik yang terus naik dan tidak transparan sejak Darmawan Prasojo menjadi Direktur Utama PLN adalah harga yang harus dibayar Prasojo karena setiap bulannya ia harus setoran ke Solo. Selisih harga token listrik dengan nilai KWH-nya pun semakin jauh. Padahal, listrik merupakan kebutuhan yang disubsidi pemerintah. Sudah saatnya Menteri Keuangan Purbaya mengusut kinerja Darmawan Prasojo yang buruk sebagai Dirut PLN. Prabowo ditantang. Beranikah perintahkan KPK untuk usut kejahatan yang dilakukan Jokowi? Sekedar saran untuk Pak Prabowo, jika Anda memang benar akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain, maka saya menantang Anda, beranikah seorang Prabowo mengambil sikap tegas dengan memerintahkan KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi beserta keluarganya. Jangan sampai statement Anda itu akhirnya terbantahkan dan hanya omon-omon, Pak. Inilah saatnya seorang Prabowo Subianto membuktikan bahwa dirinya murni seorang pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jangan hanya karena merasa balas budi, Pak Prabowo menjadi buta dan tuli terhadap kejahatan yang sudah Jokowi beserta keluarganya lakukan. Semua pejabat PLN adalah keluarga Darmawan Prasojo dan loyalis Jokowi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang juga tim sukses Jokowi telah membangun kerajaan keluarga dengan menaruh semua keluarga dan saudaranya di jabatan penting PLN. Saudara seputu, keponakan, anak, adik mertua, hingga saudara dari istrinya berada di jajaran manajemen dan board of director. Padahal, mereka tidak punya kemampuan dan latar pendidikannya tidak nyambung dengan energi dan kelistrikan. Silahkan cek dan tanya teman atau saudara Anda yang bekerja di PLN Pusat. Uang negara miliaran rupiah habis untuk menggaji keluarga Darmawan Prasojo setiap bulannya. Sementara, PLN tidak ada kemajuan, tetap rugi akibat markup dan korupsi. Padahal, Presiden Prabowo sudah berkomitmen akan membuang sistem nepotisme dan tidak ada titip-menitip saudara di BUMN. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip. Satupun pejabat saya tidak titip. Terbongkar. Dirut PLN gunakan uang PLN setoran rutin ke Joko dan Polri. Ternyata betul ya kata Pak Purbaya, rakyat nggak pernah ngutang bayar PLN, tapi kok rugi gitu ya. Ternyata ini alasannya Pak, dan ini jawabannya. Tidak punya saingan dan pelanggan jutaan, tapi kenapa PLN utangnya bisa sampai 711 triliun? PLN adalah satu-satunya penyedia listrik nasional. Rakyat tidak punya pilihan, tiap bulan harus bayar, subsidi negara mengalir, proyek strategis diserahkan. Tapi hasilnya apa? Utang tembus 711 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, ini alarm keras. Kalau bisnis monopoli saja bisa nyaris kolaps secara keuangan, berarti ada yang salah besar. Salah kelola? Salah proyek? Atau terlalu banyak korupsi? Yang aneh, setiap kali rugi atau tertekan jawabannya selalu sama.
Naikkan tarif, kurangi subsidi, atau minta suntikan negara. PLN ini BUMN, bukan perusahaan gagal startup. Kalau utang segede ini dibiarkan, rakyat bukan cuma bayar listrik tapi juga menanggung kebobrokan yang tak kunjung diperbaiki. Monopoli tanpa transparansi itu bukan pelayanan, itu jebakan. Kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk bagi kalian seluruh rakyat Indonesia, orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang nggak mampu, orang-orang rendah, orang-orang nggak berada. Bahwasanya pemerintah batal beri diskon tarif listrik 50%. Kapok. Kemarin udah senang-senang ya, pemerintah udah menjanjikan tarif listrik diskon 50%. Hepret. Gimana nih pemerintah? Gimana? Kenapa suka membohongi rakyatnya? Ya, kalau memang nggak ada anggarannya, nggak ada dananya, kenapa kemarin diomongkan? Kenapa kemarin diumumkan kalau mau dikasih diskon? Gini ya, nasib rakyat susah ya. Suka diiming-imingi, akhirnya nggak ditepati. Sama kayak janji-janji kampanye yang menjanjikan ini itu 19 juta lapangan pekerjaan, nggak ada. Ya, share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, semuanya di-share ya. Ini ya, karena ini info penting. Kemarin banyak orang yang sudah berharap ya ada tarif diskon listrik, termasuk saya. Saya sudah berencana beli 200.000 dalam sebulan. Nggak taunya bohongan. Pemerintah suka omon doang. Pemerintah suka bohongi rakyatnya. Udah nggak usah banyak berharap apa-apa sama pemerintah ya. Janji-janji apapun, semanis apapun jangan ditelan, dimuntahkan aja janjinya ya. Tidak masuk di akal, semua warga Indonesia membayar listrik, PLN tidak punya pesaing, tetapi utangnya justru membengkak hingga 711 triliun rupiah. Keadaan ini makin janggal ketika dibandingkan dengan BUMN besar lain, seperti Telkom, Pertamina, dan bank-bank Himbara, yang menghadapi tekanan pasar, namun tetap mampu mencetak laba puluhan triliun rupiah. Jika mereka bisa bertahan, mengapa PLN yang memegang monopoli justru terpuruk? Pada tahun 2023 hingga 2025, kondisi PLN terus memburuk. Utang bertambah sekitar 156 miliar rupiah per hari, laba menurun, sementara biaya energi semakin tinggi. Per tahun 2024, utang naik dari 655 triliun rupiah menjadi 711 triliun rupiah, dan laba turun dari 22 triliun rupiah menjadi 17,7 triliun rupiah, meski PLN mendapat PMN, subsidi, dan dukungan tarif. Penyebab utama adalah oversupply listrik, kontrak pembangkit yang merugikan, serta tingginya ketergantungan pada energi fosil ketika harga batu bara dan kurs dolar naik. Masalah PLN bukan hanya soal angka, tetapi persoalan tata kelola. Jika monopoli saja tidak mampu menjaga stabilitas keuangan, berarti ada yang harus dibenahi. Tanpa reformasi kontrak dan efisiensi biaya, utang PLN akan terus membesar. Dan pada akhirnya, masyarakat yang membayar listrik setiap bulan juga yang menanggung akibatnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got. Publik diberi jawaban jujur, karena listrik bukan barang mewah, listrik adalah kebutuhan hidup. Dan rakyat tidak boleh terus dijadikan korban dari kegagalan pengelolaan.